Vietnam. Nguyen Hoang Duc menilai pengalaman melawan banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia menjadi bekal positif untuk menghadapi Filipina. Sebagai informasi, timnas Vietnam dijadwalkan melawan Filipina di Stadion Medina, Hanoi, pada 6 Juni tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga dimulai, kabar mengejutkan datang dari timnas Filipina. Dikabarkan timnas Filipina disebut bakal diperkuat 8 pemain naturalisasi baru. Hal ini rupanya tak membuat gentar Nguyen Hoang Duc. Namun, rasa percaya diri Nguyen Hoang Duc tak terlepas dari adanya pengalaman melawan timnas Indonesia yang juga diperkuat banyak pemain naturalisasi. Namun, Vietnam harus kalah telak dengan skor 0-3 pada laga terakhir melawan timnas Indonesia. Sebenarnya saya tidak tahu secara spesifik pemain mana yang telah dinaturalisasi oleh tim Filipina hingga saat ini. Sebelumnya kami bermain melawan timnas Indonesia yang juga memiliki banyak pemain naturalisasi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami hanya perlu keluar dan bermain sebaik mungkin, kata Nguyen Hoang Duc, dilansir bulasport.com. Pada duel melawan Filipina nanti, sebenarnya sangat krusial bagi Vietnam. Tim asuhan Kim Sang-sik membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dan Nguyen Hoang Duc optimis dan menargetkan timnya kemenangan saat melawan Filipina. Bagi saya semua lawan adalah sama. Sudah lama sekali tim tidak meraih kemenangan. Dan ini juga merupakan debut pelatih baru. Kami para pemain mengatakan satu sama lain untuk mencoba memenangkan pertandingan di kandang Medina, ujarnya. Prediksi starting line up timnas Indonesia bersama Calvin Verdon, siapa yang bakal tersisir? Kita tahu, saat ini PSSI terus menambah jumlah pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia. Hal ini dilakukan agar skuad Garuda dapat semakin bersaing di Asia, bahkan dunia. Dan belakangan ini, satu lagi pemain keturunan Belanda Indonesia dinaturalisasi oleh PSSI. Dia adalah bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdon. Calvin Verdon menghadiri langsung rapat kerja Raker Komisi 3 dan Komisi 10 di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi, untuk mengikuti proses tersebut. Calvin Verdon merupakan seorang bek kiri, namun juga mempunyai kemampuan yang cukup baik sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Namun jika melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, kemungkinan besar ia disiapkan sebagai bek kiri. Pecinta sepak bola tanah air tahu di posisi tersebut sudah terdapat Sain Patenama dan Pratama Arhan. Hadirnya Calvin Verdon akan membuat persaingan memperebutkan satu tempat di pos itu menjadi sangat ketat. Namun dengan kegemarannya menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, Sintayong membutuhkan dua wingback yang memiliki kemampuan sama baik saat bertahan maupun menyerang, dan Calvin Verdon dinilai punya kemampuan itu. Dan berikut prediksi formasi timnas Indonesia dengan Calvin Verdon. Untuk pos kiper, nama Hernando Ari Sutaryadi masih terdepan, penjaga gawang Persebaya Surabaya, yang diprediksi masih akan jadi pilihan pertama Sintayong di bawah Mistar. Selain Hernando Ari, ada Muhammad Adi Satrio, Nadeo Argawinata, dan Syahrul Trisna Fadilan yang biasa dipanggil sebagai pelapis. Untuk posisi bek, Sintayong adalah pelatih yang gemar menggunakan skema 3 pemain belakang. Ia biasa menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. 3 pemain belakang timnas Indonesia biasanya akan diisi oleh Rizky Ridho, Jay Ises, dan Jordi Amat. Sandy Walsh juga terkadang ditempatkan di posisi ini, bergantian dengan Jordi. Selain mereka, masih ada Justin Hapnell atau Nathan Chuawan yang juga bisa bermain sebagai bek, dan sayangnya, Elkan Bakbot untuk sementara ini harus tercoret dari daftar karena drama yang tengah berkembang saat ini. Posisi tengah. Untuk dua gelandang tengah, Ivar Jenner dan Tom Haye sepertinya sudah dipatenkan oleh Sintayong. Kedatangan mereka bahkan bisa menggusur Mark Klok dari skuad Garuda. Untuk dua bek sayap, di kanan bakal diisi oleh Hasnawi Mangkualambahan atau Sandy Walsh, tergantung kebutuhan strategi dan kondisi mereka siapa yang lebih siap.
Dan di kiri, yang biasanya hanya diperebutkan Shane Patinama dengan Pratama Ahan, kini ada Calvin Verdon yang siap bersaing. Dan jika proses naturalisasinya selesai, Calvin Verdon diprediksi jadi pilihan pertama Shin Tae-yong. Meski tubuhnya tidak terlalu besar, namun Calvin Verdon punya kecepatan dan kemampuan mengirim umpan, serta melepaskan tendangan bebas dengan sangat baik. Di posisi depan, di lini depan, Shin Tae-yong juga sepertinya sudah punya skema pakem. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun akan menjadi pilihan pertama. Di sisi mereka, Shin Tae-yong punya opsi lain, mulai dari Yakob Sayuri, Muhammad Dimas Drajat, dan tentu saja Malik Rizaldi, yang ketiganya sangat potensial. Jangan lupakan juga Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Dua pemain ini bisa dipasang sebagai winger alias penyerang sayap. Itulah kemungkinan prediksi pemain yang bakal dipakai oleh pelatih Shin Tae-yong. Kalau menurut kalian gimana, geng? Tulis di kolom komentar, gimana kalau prediksi kalian? Namun siapapun nanti yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong, semoga bisa bermain maksimal dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Salam Garuda Jaya.